Ini adalah pemasangan sluf panel P1 dan P1 di bagian tengah bentang. Pengecoran pondasi sudah hampir selesai. Ini titik terakhir. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan Rumah Instan Indonesia. Kita jumpa lagi di channel YouTube ini yang akan membagikan dan men-sharingkan beberapa metode cara membangun rumah ataupun tempat-tempat usaha, baik itu kos, kontrakan ataupun kafe, dengan metode dan cara-cara yang instan. Pada pagi hari ini kita sudah tiba di sebuah lokasi di daerah Margahayu, Bandung, seperti yang kita lihat di belakang ini. Pada hari ini kami tim bersama rekan-rekan sedang melakukan pengiriman, karena di lokasi ini kita akan melakukan pembangunan satu unit ruangan seperti yang pernah di-sharingkan pada video yang lalu. Di sini kita saksikan rekan-rekan sedang melakukan pembongkaran. Hari ini kita jadwalkan pengiriman panel-panel unit ukuran 3x3. Dan pada hari ini juga kita akan mulai dengan pembuatan pondasinya. Seperti apa pekerjaan lokasi ini, kita akan review dan update terus, sehingga Bapak Ibu dapat mengikuti secara keseluruhan dan utuh bagaimana paket unit kos atau kontrakan ukuran 3x3 ini kita kerjakan dengan cara yang instan. Update terus dan kita ikuti review selalu di YouTube channel yang satu ini. Ini yang kita lihat di sini, ini adalah panel P1. Panel P1 ini yang digunakan pada posisi sluf, tiang kolom, dan balok. Di sebelah sana ini adalah panel P3. Ini yang digunakan di posisi simpul-simpul sudut. Dan di lokasi ini kita lakukan pengecoran pondasi di tempat, karena terkait dengan kondisi lapangan kita akan menyesuaikan level. Ini adalah tulangan dari pondasi telapak yang akan diaplikasikan di lokasi ini. Ini adalah P3-nya. Ini sudah kita siapkan material dan hari ini dijadwalkan kita akan langsung mulai dengan pekerjaan pondasi. Ini kita tumpuk dulu semua material panel di posisi tengah ini. Proses bongkar sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan pembuatan pondasi di lokasi ini. Pagi ini kita mulai dengan pengukuran untuk menentukan titik nol dari posisi badan bangunan. Kita sudah mulai persiapan untuk pembuatan pondasi di lokasi ini. Kita gunakan pondasi beton bertulang telapak satu lantai. Ini seperti kita lihat bentuk rangkanya seperti ini. Lantas ini kita siapkan untuk jalur sluf, yaitu panel P1 risa seperti itu. Di bagian sini juga sluf, di bagian sudut sana disiapkan untuk pondasi satu titik lagi, lantas menerus sampai ke sudut bagian sebelah kiri. Proses pemasangan sluf masih berjalan. Ini sudah selesai sluf di bagian sisi kiri. Saat ini sedang menyelesaikan bagian depan dan belakang untuk kemudian dilanjut bagian samping ini. Setelah sluf terkunci semua, kita akan waterpass lagi levelnya apakah sudah sesuai dengan level yang direncanakan. Setelah sesuai, maka pondasi-pondasi telapak ini akan langsung kita cor, sehingga angkur yang terpasang pada P3 ini dicor bersama dengan pondasi menjadi satu. Ini adalah pemasangan sluf panel P1 dan P1 di bagian tengah bentang. Ini sedang dipasang dan dikunci dulu bagian tengahnya dan di seluruh bagian siku-sikunya.
perlu diperhatikan, patokan waterpasan benang ini harus dibuat sejak awal, sehingga patokan atas sleeve ini selalu mengacu kepada benang yang menjadi target level posisi akhir dari lantai yang direncanakan. Ini karena bagian sisi kiri ini ada pipa saluran air, sehingga di bagian sini ini kita atur sikuan celah ini agar tidak mengganggu posisi pipa air yang ada di bagian kiri. Di bagian bawah ini kita main ganjal dulu nih untuk mendapatkan level benang yang sesuai. Ini di bawah kita ganjal dahulu untuk kemudian nanti dicor dengan pondasi di bagian bawah. Ini adalah metode pemasangan panel P1 untuk posisi sleeve di tengah bentang. Kita menggunakan baut panjang 7 in dan plat panjang as ke as atau jarak as ke as 13 cm. Posisi sleeve sudah hampir terpasang seluruhnya. Ini kita lihat di bagian depan, lantas ini bagian samping, belakang, dan sisi koridor. Ini sudah hampir terpasang seluruhnya. Setelah ini kita akan melakukan pengecekan level dan mengecek ulang sikuan-sikuan benang untuk memastikan bahwa sleeve ini sudah terpasang sesuai dengan rencana. Untuk selanjutnya dilakukan pengecoran pondasi di bagian bawah. Ini pengecekan akhir untuk waterpass sebelum kita lakukan pengecoran pondasi di lokasi ini. Ini semua sleeve sudah terpasang. Kita lihat di bagian sisi kiri yang rapat tembok juga sudah selesai. Bagian belakang, depan, sampai bagian ini bagian koridor ini sudah terpasang. Ini rekan tim Rumah Instan Indonesia sedang melakukan pengecekan waterpassan. Untuk selanjutnya kita persiapan untuk melakukan pengecoran. Hari sudah mulai senja, tetapi tim akan terus melanjutkan pekerjaan karena tanggung di lokasi ini. Karena sleeve sudah terpasang semua, target kita pada hari ini adalah kita selesaikan semua pengecoran pondasi. Karena pondasi di sini menggunakan beton, jadi setelah dicor kita akan biarkan beberapa hari untuk menunggu waktu pematangan beton. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemasangan rangka struktur ke bagian atas. Bagaimana proses pengecorannya? Kita lanjut ikuti di video ini. Ini rekan-rekan masih melakukan pengecekan. Jadi jika level permukaan ini belum waterpass, ini bisa kita atur strateginya dengan cara diganjal di bagian sleeve panel P1 sebelah kiri. Ini sudah dikunci dengan baut sehingga panel P1 sebelah kiri yang sebagai sleeve ini memegang panel P3 yang ada di atas pondasi. Di sini sleeve adalah sleeve gantung. Jadi pondasi dibuat di posisi titik-titik sudut tumpuan. Sekali lagi, sleeve di sini ini sebagai sleeve gantung. Kita start mulai dengan persiapan untuk pengecoran pondasi.
dikejar sampai malam ini agar tuntas semua 4 titik pondasi ini tercor, dan besok menunggu waktu untuk pengeringan beberapa hari untuk selanjutnya kita langsung naik rangka-rangka panel di atasnya. Ini sedang dikebut untuk pengecoran. Sambil persiapan adukan cor, kita bersihkan bagian koridor karena akan digunakan untuk jalan selanjutnya. Jadi lokasi bagian koridor ini harus tetap clear. Bagian tepi-tepi pinggir dari pondasi ini dikasih batas dulu dengan batu agar adukan coran ini tidak meluber atau tumpah kemana-mana. Jadi kita sekat lah istilahnya, kita sekat kanan sama kiri semua untuk jadi seolah jadi bekisting dengan menggunakan batu hasil bongkaran. Kita sudah mulai dengan pengecoran pondasi. Ini kita lihat tadi menggunakan rangka besi. Jadi di sini pondasi adalah pondasi telapak satu lantai. Seperti ini untuk satu lantai pondasi telapaknya dan cara pengecorannya. Ini kita pastikan seluruh adukan ini masuk ke dalam. Jadi istilahnya harus disodok-sodok. Dicolok ke dalam ya Pak Iman ya. Ini posisi angkur sudah tertanam semua di bawah ya. Jadi ini posisi angkur-angkur sudah ada di bawahnya semua, masuk ke dalam badan pondasi. Pengecoran pondasi sudah hampir selesai. Ini titik terakhir. Demikian review singkat kita dari lokasi pekerjaan kali ini di malam hari ini. Ini kita sudah selesaikan pekerjaan pemasangan roof dan pengecoran pondasi. Jadi pagi tadi ini seluruh panel masuk lokasi dan juga langsung kita lakukan pekerjaan pelaksanaan di sini dari mulai pengukuran, boplang, lantas pekerjaan pondasi, dan sampai malam ini seperti yang kita lihat ini pondasi sudah tercor dan sloof sudah terpasang. Yang umumnya pekerjaan ini dari mulai pondasi sampai ke bagian sloof jika dikerjakan secara manual ini mungkin bisa membutuhkan waktu sampai beberapa hari. Ini kita hanya kerjakan dalam waktu 1 hari saja. Selanjutnya kita akan tunggu untuk pondasi ini untuk kering dahulu betonnya, dan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemasangan rangka struktur seperti yang kita lihat. Panel-panel di belakang ini sudah ready. Bagaimana kelanjutannya kita akan review di video-video berikutnya. Terima kasih. Salam sehat, sukses, dan sejahtera selalu bagi Bapak Ibu dan keluarga. Salam.